Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Heribertus Agus Purwoko, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan bidang studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 251055622727. Hari ini, Jumat 5 Desember 2025, saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di SD Kanisius Genteng, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Selamat pagi Pak Pur, kelas 5, ceria belajar, berkarakter hebat, siap belajar. Selamat pagi, silahkan duduk. Terima kasih. Ya, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Adakah yang bersedia untuk memimpin doa? Saya, Pak. Oke, silahkan Mega untuk maju ke depan memimpin doa untuk kita. Marilah teman-teman dan Bapak Guru kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami ingin memulai pelajaran. Berkatilah agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami. Baik, terima kasih Mega sudah memimpin doa untuk kita. Baik, teman-teman, pada pagi hari ini apakah ada teman kalian yang tidak berangkat? Tidak ada. Baik, berangkat semua ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan sebagai menjunjung nilai budaya kearifan lokal di daerah istimewa Yogyakarta ini, kita juga akan menyanyikan lagu daerah. Indonesia tanah airku teriler-iler tandulewe sumiler. Baik, teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang kegiatan apa ini? Kegiatan ekonomi. Nah, coba bisa teman-teman bayangkan kira-kira di rumah teman-teman punya kebutuhan apa atau di sekolah. Kalau di sekolah, misalkan teman-teman butuh apa? Gimana? Ya, bisa itu. Jadi teman-teman ke sekolah butuh ada uang saku, butuh ada buku pelajaran. Nah, itu akan menunjang dalam pemenuhan kebutuhan teman-teman di sekolah. Oke. Coba di sini akan ada 4 gambar kegiatan ekonomi. Nah, gambar yang pertama di sini kegiatan apa kira-kira? Orang menjalankan. Ya, biasanya terjadi di mana kalau hal ini? Laut. Oke, betul. Yang kedua, gambar apa? Membaca sawah. Terjadi di Sawah. Gambar yang ketiga, orang yang sedang Menjahit. bisa terjadi di mana ini? Di rumah. Di rumah bisa, Toko di toko penjahit bisa, atau di biasanya di apa? pasar. Pabrik. Ya, yang ini gambar? Pasar. Ya, ini ada kegiatan-kegiatan di pasar. Nah, kalau di pasar itu ada siapa dan siapa? Pedagang dan pembeli. Iya, ada penjual dan pasti ada pembelinya. Nah, di sana akan terjadi yang namanya proses apa? Kalau di pasar itu proses apa? Jual beli, ya. Kemudian bukan barter. Ya, kalau pasar zaman dulu itu bisa menggunakan model barter. Tapi kalau sekarang kita harus membayar. Nah, di situ kalau membayar biasanya kita apa? Berunding, itu namanya apa? Kegiatan apa? Iya, betul. Jadi ada proses kegiatan tawar menawar di dalam perekonomian di pasar. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan.
Apa itu kegiatan ekonomi? Tadi kan ada bermacam-macam gambar. Nah, gambar tadi itu salah 4 dari kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Berarti kalau tadi sudah teman-teman menyampaikan pendapat, itu kita bisa melihat bahwa kegiatan ekonomi itu apa. Oke, Eta silahkan bisa memberikan pendapatnya. Jadi, kegiatan ekonomi adalah semua aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka. Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk Eta. Ya, baik. Jadi, teman-teman, betul tadi apa yang sudah dikatakan oleh Eta bahwa kegiatan ekonomi tadi kegiatan untuk memenuhi segala kebutuhan kita, baik itu yang sifatnya berupa barang ataupun yang sifatnya berupa jasa. Tepuk Kanisius. Kanisius. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Eta, kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi kegiatan ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi kegiatan ekonomi ada, prosesnya ada 3 ya. Nah, teman-teman bisa pahami di sana. Kemudian apa saja? Nah, 3 ini yang akan kita bahas lebih mendalam. Apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan yang kedua yaitu adalah distribusi, yaitu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, di sini siapa teman-teman yang biasa sering pesan online? Nah, siapa? Ayo. Nah, teman-teman secara tidak langsung itu sudah melakukan kegiatan ekonomi. Nah, ini ya contohnya teman-teman COD bayar di rumah. Kemudian, nah di sini ada contoh gambar yang kedua. Ini gimana? Iya, betul. Nah, di pelabuhan. Jadi pelabuhan itu juga memfasilitasi untuk proses penyaluran atau mendistribusikan barang dari perusahaan A ke perusahaan B atau ke C yang melewati jalur mana? Laut. Oke. Kemudian yang ketiga kita masuk di kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan yang menghabiskan atau menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi teman-teman jajan, beli apa? Beli makanan, beli es krim, kemudian itu salah satu bentuk dari kegiatan konsumsi. Nah, misalkan teman-teman pergi ke mana? Store, departemen store, mall, itu juga atau butik untuk beli baju atau beli apa atau sekedar hangout, itu juga masuk dalam kategori konsumsi. Nah, di sini ada gambar apa? Iya, rumah sakit. Itu juga kalau teman-teman sedang sakit atau mau cek kesehatan untuk memastikan saya sehat nih, mau mengikuti kegiatan, cek ke rumah sakit. Nah, itu juga kita melakukan kegiatan konsumsi. Nah, dari 3 proses kegiatan ekonomi tadi ada apa? Produksi, distribusi, dan konsumsi itu pasti akan timbul yang namanya dampak. Nah, kalau dampak itu biasanya ada dampak apa? Negatif dan Iya, betul. Jadi ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, dari 3 proses kegiatan ekonomi tadi ada apa? Produksi, distribusi, dan konsumsi itu pasti akan timbul yang namanya dampak. Nah, kalau dampak itu biasanya ada dampak apa? negatif dan Iya, betul. Jadi ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, di sini ada gambar 2 menjadi salah 2 untuk dampak positif. Ini gambar apa kira-kira? Gambar apa ini? Uang. Berarti apanya yang naik? Iya, penghasilan atau pendapatan masyarakat itu akan naik dengan adanya kegiatan ekonomi. Yang bawah ini ada gambar
Orang yang iya kerja. Jadi bisa dengan adanya kegiatan ekonomi itu menambah atau membuka lapangan pekerjaan. Nah, selain positif pasti ada negatifnya. Nah, di sini ada dampak negatifnya. Ini apa? Iya, terjadinya polusi. Biasanya dari pabrik-pabrik yang besar-besar itu pasti akan ada polusi. Nah, maka harus bijak dalam mengatasi dari dampaknya adanya polusi ini bagi perusahaan-perusahaan yang besar. Kemudian di sini ada gambar yang keempat, apa? Orang apa ini? Ya, orang yang miskin ya, kategorinya adalah orang yang miskin. Berarti dengan adanya dampak kegiatan ekonomi itu bisa menjanjikan kesenjangan ekonomi. Yang semakin kaya bisa semakin kaya, yang semakin miskin juga malah bisa semakin miskin. Nah, maka di situ terjadi kesenjangan sosial. Baik teman-teman, dari tadi berarti kita sudah membahas berapa? 4 ya, jadi 3 proses kegiatan ekonomi dan dampaknya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah kelompok untuk nanti teman-teman membuat yang namanya sebuah proyek. Nah, sebelum kita akan membuat proyek, beberapa hal yang saya akan jelaskan atau aturan main yang akan kita lakukan di dalam kelompok. Jadi nanti akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nanti teman-teman akan berdiskusi di masing-masing kelompok. Proyek yang akan kita buat adalah mapping ya. Nanti teman-teman akan berkreasi sesuai dengan inspirasi dan kreativitasnya masing-masing. Nah, setelah selesai nanti teman-teman akan mempresentasikan. Nah, presentasinya nanti akan saya bagi 4 kelompok juga. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan akan menyampaikan hasil presentasinya sesuai dengan yang saya minta. Kemudian kelompok lain nanti akan memberikan sebuah tanggapan, bisa dengan suatu pertanyaan. Jadi kelompok 1 presentasi, kelompok 2 akan menanggapi, kelompok 2 maju, kelompok 3 yang menanggapi, kelompok 4 maju, kelompok 1 yang akan menanggapi. Begitu alurnya seterusnya. Baik, sudah siap? Proyek yang akan kita buat adalah mapping ya. Nanti teman-teman akan berkreasi sesuai dengan inspirasi dan kreativitasnya masing-masing. Nah, setelah selesai nanti teman-teman akan mempresentasikan. Nah, presentasinya nanti akan saya bagi 4 kelompok juga. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan akan menyampaikan hasil presentasinya sesuai dengan yang saya minta. Kemudian kelompok lain nanti akan memberikan sebuah tanggapan, bisa dengan suatu pertanyaan. Jadi kelompok 1 presentasi, kelompok 2 akan menanggapi, kelompok 2 maju, kelompok 3 yang menanggapi, kelompok 4 maju, kelompok 1 yang akan menanggapi. Begitu alurnya seterusnya. Baik, sudah siap? Sudah. Baik, kita akan exhibiting sejenak untuk menambah lebih semangat kita. Silakan teman-teman bisa berdiri. Tepuk malam, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang. Oke, silakan masing-masing kelompok bisa mengeluarkan pewarna, spidol, dan alat tulis yang lainnya. Nah, di dalam amplop yang saya bagikan itu sudah tersedia beberapa gambar yang mendukung. Nanti silakan teman-teman bisa membagi tugas secara merata bersama dengan kelompoknya untuk mengerjakan proyeknya.
Ya. Bisa, boleh. Masih semangat? Sebentar, coba di samping kiri kanan, silakan kita berdiri. Mulai dari tempo yang 3 sampai cepat ya, konsentrasi. Tolong ya. 1, 2, 3, pelan dulu. Lutut kaki, kepala, kuda, lutut kaki. Kita nanti akan lanjutkan dengan presentasi kelompok. Baik, teman-teman, kita akan memulai kegiatan presentasi kita yang akan dimulai dari kelompok 1, nanti kelompok 2 akan menanggapi, kelompok 2 maju, kelompok 3 bersambung, kelompok 3 maju, kelompok 4 menanggapi, dan ketika kelompok 4 maju, kelompok 1 yang menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan waktu kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Semua bisa maju ke depan. Ada yang megang ini di depan. Baik. Nah, silakan bisa diperkenalan kelompoknya siapa, terus bisa dilanjutkan dengan kegiatan presentasi. Teman-teman kelompok lain silakan bisa menyimak kegiatan presentasi dari teman kelompok 1. Kegiatan ekonomi yang akan kami presentasikan adalah produksi. Kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Hasil produksi bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Neva, dan ini Queen, ini Nathan, ini Rafael, dan situ Dimas. Kami akan mempresentasikan kegiatan distribusi. Kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen.
Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kita berikan tepuk untuk kelompok kedua. Kelompok ketiga, silakan bisa memberikan tanggapan dari kelompok kedua. Oke, silakan kelompok ketiga. Masa distribusi penting bagi suatu bisnis. Oke, kelompok kedua silakan bisa menjawab. Karena untuk menjembatani produsen dan konsumen, menjamin barang atau jasa sampai ke konsumen secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Oke, terima kasih kelompok kedua. Silakan bisa kembali ke tempat. Dilanjutkan kelompok tiga, nama kelompoknya silakan maju ke depan. Oke, silakan kelompok tiga. Tetap menjaga ketenangan, perhatikan kelompok yang lainnya. Jadi, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan atau menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, contoh kegiatan konsumsi adalah membeli dan memakai sepatu baru, memakan makanan dan minuman, serta menggunakan jasa objek online. Kita berikan terus untuk kelompok tiga. Kelompok tiga yang ketiga, kegiatan minat konsumsi. Kelompok 4 silakan bisa menanggapi. Kegiatan konsumsi. Oke, silakan kelompok 3 untuk menanggapi. Usaha baru. Salah satu contoh dari dampak negatif adalah polusi lingkungan, ketimpangan sosial, terganggunya kelangsungan hidup. Demikian presentasi kami hari ini. Kita berikan terus untuk kelompok 4. Tanggapannya. Bagaimana kegiatan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja dalam produksi dan distribusi barang sehingga memberikan pendapat bagi masyarakat untuk memulihkan kebutuhan hidup. Sudah kelompok 1? Sudah. Kita berikan terus untuk kelompok 4 dan dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, kita ini sudah belajar membuat yang namanya apa tadi namanya mapping ya, mapping untuk kegiatan ekonomi. Jadi kita hari ini sudah belajar kegiatan ekonomi berupa produksi, ya, serta jadi kita sudah berdiskusi bersama untuk mengenal dan mengetahui apa itu macam-macam dan proses dalam kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya sebagai bentuk apa ya pemahaman teman-teman semua, nanti saya akan memberikan sebuah asesmen. Asesmennya yang pertama adalah teman-teman silakan merefleksikan, nanti ditulis di kertas yang saya berikan, kemudian dikerjakan soal yang saya berikan. Itu dan nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Masih semangat? Masih serius? Baik, terima kasih. Silakan bisa mulai menyusun lokasi dan mengerjakan soalnya. Jangan lupa diberi nama di kertasnya. Nanti jika sudah selesai bisa langsung dikumpulkan. Oke, sama-sama. Ya. Jangan lupa namanya.
Baik, terima kasih. Makasih ya Kak. Ya, kembali. Oke, sudah. Baik. Nomor 1 sudah semua. Nomor 2. Nomor 2 sudah, nomor 3 sudah, nomor 4. Baik, terima kasih. Sudah selesai semua? Baik teman-teman, kita sudah banyak belajar ya hari ini. Iya. Tadi kita sudah tahu kegiatan ekonomi dan teman-teman juga sudah merefleksikan sendiri kira-kira pada mata pelajaran kegiatan ekonomi ini saya sudah apa, kemudian tadi sudah asesmen juga. Nanti teman-teman akan melihat nilai hasilnya, minggu depan akan saya bagikan. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, siapa dari teman-teman yang mau bersedia memimpin doa untuk kita semua sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Eta untuk maju ke depan memimpin doa. Oke, teman-teman, kita siapkan diri kita untuk berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami akan pulang. Berkatilah agar kami sampai di rumah dengan selamat. Semua doa kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Eta yang sudah menutup pembelajaran kita. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita bangkit berdiri. Kita tepuk kebahagiaan kita. Tepuk Canisius lagi ya. Tepuk Canisius. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pembelajarannya sampai minggu depan. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih ya Kak. Terima kasih kembali. Silakan bisa meninggalkan tempat untuk pulang.